Nah 2 tahun itu dia rencana mau udah bayangannya ke Jakarta. Maka dia telepon lah tanya ke Pak Timotius Arifin gitu. Ya, makanya saya malu menceritakan itu, tapi saya memang harus ceritakan. Di dalam kehidupan kita ada suatu yang namanya perjalanan iman. Nah, perjalanan iman ini menentukan bagaimana kita mengenal Tuhan, apakah lebih dalam ataupun lebih intim sekalipun. Nah, di Good News program pada hari ini kita akan ditemani satu pasang narasumber yang luar biasa. Mereka adalah pasangan yang spesial, mereka adalah dokter gigi. Yang pertama adalah dokter gigi Iwan, dan kemudian ditemani oleh istrinya dokter gigi Henny Utami. Ya. Puji Tuhan. Halo, Ya. salam kenal. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, suatu sukacita yang besar ya. Ya. Nah, mau berkenalan dulu sama dokter gigi Iwan dan dokter gigi Henny. Bagaimana perkenalan kalian, kok bisa kemudian menjadi suami istri yang luar biasanya ini, punya 3 anak, tiga-tiganya juga mengikuti jejak kalian menjadi dokter gigi juga gitu. Ya. Silakan. Jadi awalnya saya pribadi memang tidak bermimpi untuk jadi seorang dokter gigi ya. Jadi tidak terpikirlah. Karena tadinya dari awal tuh saya berkeinginan, berkerinduan untuk sekolah di teknik, khususnya teknik kimia. Karena pada saat SMA saya sangat senang dengan pelajaran kimia. Tapi ternyata waktu tes saya berdoa, Tuhan dari beberapa jurusan yang saya pilih, ada teknik kimia, teknik nuklir, teknik sipil, teknik elektro, dan sebagainya. Ada 9 kira-kira yang saya pilih. Saya berdoa, Tuhan, biarlah yang pertama Tuhan saya boleh diterima, itu yang saya pilih. Sebenarnya saya berharap tuh teknik kimia atau teknik elektro. Tapi ternyata waktu yang keluar diterima itu dokter gigi. Saya kaget, kok yang ini Tuhan aku... sebenarnya aku nggak mau sekolah ini. Kenapa? Karena secara background dari keluarga, kami keluarga besar tuh pembisnisnya, pedagang. Jadi nggak ada background, jadi nggak kebayang jadi dokter gigi. Tapi saya ingat, itu pilihan saya yang pertama. Jadi waktu saya menekuni apa yang di dokter gigi, yang tadi tidak suka, waktu masuk koas saya baru ngerti. Di situ saya bisa melihat bahwa selama ini ada semua potensi talenta yang sudah Tuhan taruh di kehidupan saya tuh ada di dalam diri saya itu muncul pada waktu di koas. Dan saya melihat bagaimana Tuhan tuntun teman-teman sangat bersusah payah untuk cari pasien segala macam. Tapi kok saya begitu mudahnya pasien datang sendiri tanpa saya harus bersusah payah. Di itu saya melihat, mungkin ini salah satu yang selama ini saya tidak mengerti, tapi saya tanpa sadar merinjeknya itu. Tapi Tuhan tetap konsisten dengan apa panggilannya untuk saya di profesi ini. Ya, saya rasa menjadi dokter gigi itu menarik ya, karena penting loh ya, berhubungan kalau misalnya kita senyum aja ya. Gitu kan, istilahnya menentukan, kita bisa tahu sebenarnya ya, betul nggak? Kesehatan secara umum orang itu dari tampak giginya, betul nggak? Bisa dijelaskan ke kami soal ini nggak kira-kira? Tentang senyuman dari gigi ini. Contoh jika susunan gigi yang nggak berantakan itu kan mempengaruhi penampilan juga kan. Itu. Terus kemudian juga tentang jika ada gigi yang busuk, itu juga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Bukan cuma bau mulut ya? Iya. Tapi nyambung kemana aja itu? Karena gigi itu kan nggak berdiri sendiri. Di ujungnya akar bawah itu ada saraf-saraf yang menyambung ke pembuluh darah ke seluruh tubuh. Jika ada bakteri di situ kan akan terbawa darah ke seluruh tubuh. Nah, disitulah bisa jadi sumber penyakit dari yang lain. Berarti, bisa ke jantung segala. Gigi busuk itu kalau kan maksudnya kelihatan banget. Berarti apakah yang lobang dan kemudian menghitam itu termasuk yang busuk itu? Iya, itu menentukan itu gigi tersebut gigi sudah mati ya. Berarti dia akan berubah warna. Dia akan berubah warna. Kalau gigi yang masih masih vital, masih hidup tuh dia akan menunjukkan cahaya yang secara alami dia warnanya akan kelihatan itu. Dan kita lihat
kenapa profesi dokter itu begitu penting? Karena waktu orang berkomunikasi, mata kita akan terfokus langsung ke situ, di satu sisi situ lihat. Oh, Nah, jadi menentukan ya. Jadi nggak enak nih. Iya, jadi takut senyum Gigi, gitu. gigi saya gimana nih? Kira-kira gigi saya gimana nih? Kalau gigi lubang tuh ada hitam juga di situnya, di Iya, jaringannya itu. Oh, dan itu resikonya apa sih sebenarnya? Ini kita ngomong tentang gigi dulu ya. Resikonya apa kalau sampai misalnya lubang dan kemudian sampai menghitam dan tidak diperbaiki? Nah, itu menjadi seringkali gigi busuk tuh seringkali tidak sakit. Tapi dia merupakan sumber penyakit. Bahasa kedokteran disebut vokal infeksi. Jadi sumber. Vokal infeksi. Ya. Jadi dia akan mengikuti aliran pembuluh darah ke tempat organ-organ vital termasuk jantung, otak dan sebagainya gitu. Apakah bisa berakibat fatal? Ya, pasti. Walaupun orangnya misalnya masih umur 20, 30-an gitu? Selama dia kena jantung itu bisa. Apalagi kalau misalnya wanita hamil, dia punya banyak gigi busuk, itu sangat-sangat beresiko buat bayi yang di dalam kandungan juga. Oh iya? Ya. Oh, oke. Ya, ya. Dan apalagi kan nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang ini ke dokter gigi mahalnya minta ampun kan. Satu gigi aja kalau ke dokter kan menurut saya nih ya, saya nggak tahu nih. Ada kelas-kelasnya ya, dokter gigi, betul nggak? Ya. Nah, dokter gigi yang nggak terlalu mahal aja satu gigi itu kira-kira udah sekitar 300-an ya, betul nggak? Ya. Di Jakarta. Di Jakarta kan, ada yang sampai 800, ada yang sampai 2 juta juga kan, tergantung level dokter giginya kan. Makanya uniknya di gini, kan orang menyadari nih kalau gigi itu mahal. Tapi ketika kalau orang sakit gigi datang kan, dokter kan mengobati. Iya. Kemudian kan memberikan edukasi nih, Betul. supaya nggak terulang. Semestinya kan menguntungkan pasien dong, Betul. supaya tidak kembali lagi. Betul. Iya. Jangan terulang gigi yang lain lubang. Iya. Ya, Betul. tapi itu masih aja dengan kesadaran mahal, tapi tetap nggak mau merawat giginya. Kan suatu hal yang aneh kan, ya kan? Loh, berarti dokter, kalau saya panggilin, dokter ini berdoa pasiennya ngerti tentang kesehatan gigi atau enggak? Iya. Ya. Kalau enggak kan berarti mereka akan sering datang. Kita justru berharap dia itu mengalami kesembuhan, justru nggak terulang lagi. Seperti itu. Tapi kenyataannya nggak usah didoain, mereka juga mereka juga ini nggak mau membuat untuk mengerti kan, mereka harus berubah pola Karena pikir. kebiasaan mungkin ya. Ya, Jadi itu orang yang perlu edukasi kan. Iya. Jadi dokter nggak cuma ngobatin, maunya terima duit aja enggak. Tapi justru jangan terulang lagi. Misalkan nih, Bu, ini supaya jangan terulang lagi. Jadi misalkan paling enggak setahun sekali deh kontrol, atau 6 bulan, semestinya 6 bulan Iya. sekali kontrol. Iya. Daripada nanti sudah parah, Iya. tambah biaya, waktu juga banyak, tapi masih aja nggak ngikutin itu. Emang ada ya orang yang benar-benar setia 6 bulan sekali kontrol ada? Ada. Ada. Oh, Kalau kalau- memang yang dia menyadari kesehatan gigi, paling misalkan kontrol untuk dia membersihkan karang gigi seperti itu. Kalau kamu kapan terakhir? udah cukup lama loh. Kalau kami, kalau nggak giginya sakit, nggak ke dokter gigi. kebanyakan begitu Oh kan. iya, Ya, iya. secara Berarti itu umum. nggak bagus ya? Iya, Iya. secara umum mereka akan seperti itu, kalau nggak sakit nggak datang. Maka kita kasih edukasi sedikit bahwa kalau pasien datang dalam keadaan sakit, berarti kondisi itu udah cukup parah buat Iya. si pasien, Oh, dan gitu. tidak bisa satu kali dia akan datang kunjungan. Bahkan kita kasih tahu untuk supaya tidak lobang, salah satunya hindari makan makanan yang manis dan lengket. Karena biasakan bagaimana setiap habis makan makanan yang seperti itu langsung membersihkannya. Tetap aja mereka dengan enjoynya bahwa memang yang namanya coklat itu makanan yang sulit untuk mereka hindari, dan makan mereka kalau belum habis mereka akan terus sampai habis makannya. Semestinya bukan yang nggak boleh makan coklat ya. Nah, karena Tapi coklat itu setelah makanan yang tuh begitu harus enak, dibersihkan, nggak bisa di-stop. dibersihkan. Iya, iya. Kalau saya sih musuhnya bukan coklat, tulang. Dulu. Karena Lain ya. gerogotin tulang itu kan enak kan ya? Enak, betul. Terakhir saya ke dokter gigi itu karena istri saya ini kan suka masak. Dia masak. Selalu salah istrinya. Enggak bilang nyalain kamu, tapi maksudnya dia memang masakannya kan enak. Iya. Salah satu makanan kesukaan saya itu sop buntut. Nah, Gigit tulang ya. apalah makan sop buntut kalau kita nggak gigit tulangnya betul. kan? Iya. Orang Betul Jawa nggak? bilang Wah, ngerokoti itu iya, yang nikmat. dikerokotin itu kan ya. Dikerokotin balik. Kalau dulu saya masih lebih muda, sukanya gede-gede itu kan. Iya. Kalau sekarang suka yang kecil-kecil, tapi lama-lama kecil-kecil kok nggak afdol ya. Iya. Sekali yang gede, duh gigi kok hilang nih, yang depan nih kok Cuil. cuil Ya, nih, karena gimana kegigit nih? tulangnya. Iya. ya kan? Iya, iya, Dan iya. itu berulang-ulang. Nah, ini Padahal uniknya nih, gigi itu semestinya bagian tubuh yang paling kuat
dibanding keras, tulang. ya. Paling keras. Paling keras. Gitu ya. Oh. Kadang uniknya begini, kalau pasien ya tanya, dok ini bisa jamin berapa lama? Nah yang Tuhan kasih aja, yang sempurna aja, nggak bisa ngerawat kok minta jaminannya yang udah kondisi. Yang itu kan, kadang-kadang ya hal-hal begitu, pertanyaan yang Maksudnya yang dari Tuhan yang sempurna, yang paling bagus saja kamu bisa nggak dirawat nggak jadi bisa, rusak. nggak Sekarang bertahan. kamu buatan tangan dokter yang terbatas Minta kemampuannya jaminan kita bisa. long life itu nggak mungkin gitu loh. Keren. Nah, Iya. tapi ini pertanyaan yang juga selalu saya ingin tanyakan ke para dokter gigi adalah gini. Bagaimana mungkin para dokter gigi ini biasanya saling menikah dengan dokter gigi dan juga menghasilkan anak-anak yang juga sesama para dokter gigi juga. Iya. Dalam case kalian anaknya ada 3 kan ya? 3 ya. Iya. Bisa sebutin namanya nih, wah fotonya keren banget nih. Ya. Anak yang Iya. pertama yang mana? Yang Yang baju Kedua ada dari kembang, kanan. ya. Yang ada bunga. Ini. Ya. Iya. Oh, yang perempuan. Iya. Namanya Ini foto siapa? private kah? Nadia. Bukan. Nadia Bukan. Setiawan namanya. Nadia. Dokter gigi Nadia Setiawan. Iya. Terus kemudian nomor 2? Yang tengah itu Yang Nesa. perempuan Nesa Setiawan. Oh, oke, yang sebelah kirinya Dokter Heni nih. Iya. Iya. Oke, Nesa, dokter gigi Nesa. Dia belum jadi dokter gigi, Oh, belum. tapi sudah selesai sarjana kedokteran giginya. Oke, yang paling Yang kanan bungsu tuh Jeremy. Jeremy paling bungsu Setiawan. tapi paling gede Paling badannya. tinggi. Iya. Dia masih kuliah nih, Semester 3. Masih kuliah. kedokteran gigi juga. Iya, dokter Iya. gigi semester Wah, 3. dan senyumnya Pepsodent semua. Oh, bukan. Senyumnya. Nggak boleh iklan. Nanti tolong dikenalin kalau bisa boleh diiklanin di sini boleh. Senyumnya menarik nih. Jadi ini senyumnya menentukan nih ya. Iya. Keren. Nah, bagaimana mungkin para dokter gigi menikahi dokter gigi dan kemudian menghasilkan anak-anak dokter gigi? Resepnya gimana? Jadi kalau dari saya pribadi ya dulu memang kalau saya memilih pasangan yang seprofesi itu pembicaraan kita tuh bisa diskusi, Nyambung. bisa nyambung, Iya. bisa diskusi. Nah, anak-anak harus ada satu yang mereka harus dapatkan. Iya. Dari apa yang kita tekuni, apa yang kita lakukan ini mereka harus melihat bahwa kesepakatan satu tim tuh sepasang akan membuahkan orang-orang yang menonton akan ikut tertarik sama apa yang kita lakukan. Contohnya karena kita melakukan dari awal kita udah berkomitmen bahwa nanti waktu kita membuka praktek kita di rumah, tujuannya adalah supaya kita bisa membimbing, membawa mereka melihat bahwa tidak meninggalkan mereka dengan pekerjaan yang profesi yang kita geluti itu. I see. Ya, kalau dari cara pandang mama gimana nih? Nasihatin Iya, anak-anak gimana nih? Tapi kami nggak memaksakan anak tuh harus pasangan dokter gigi, enggak. Enggak. Justru yang kami tekankan takut Tuhan, maksudnya hal-hal yang itu ya, maksudnya Iya. hal yang lebih ke Rohani. takut akan Tuhan, yang Iya, lebih iya, ke iya, situ iya. dibanding nggak memaksakan untuk satu profesi. Nah, kalau saya, karena anak saya perempuan, waktu itu saya jelaskan untuk cari pekerjaan di mana nggak meninggalkan nanti keluarga, nggak meninggalkan anak. Ya. Gitu. Jadi kan kebanyakan orang tua bilang cari kerja, cari uang buat anak, tapi tanpa disadari anak korban kan. Karena banyak gitu kan. Makanya ya. setelah kami selesai dari tugas sebagai pegawai negeri, tugas maksudnya ikatan dinas, kami di Jakarta itu kami keluar dari pegawai negeri untuk bisa mandiri, maksudnya bisa praktek sendiri tanpa terikat dengan jam dinas kan, sehingga kami bisa mengatur waktu untuk dengan keluarga, dengan anak-anak seperti itu. Nah Jadi itu yang, by appointment gitu iya maksudnya kalau di rumah prakteknya. kan kami berdua bisa atur, bisa pasien juga jam-jam itu, gitu kan bisa berdua bisa Oke. dibanding kalau saya terikat di dalam suatu rumah sakit Iya. atau instansi. Berarti begitu. anak-anak melihat kefleksibelan Itu. waktu yang Iya, kalian punya dan iya. merasa itu merupakan suatu benefit Iya, gitu jadi ya. saya bilang cari pekerjaan di mana nggak meninggalkan keluarga nantinya. Iya. Nah, salah satunya ya ini yang papa mama lakuin Keren. gitu. Nice. Mantap. Nah, kebanyakan kan ada juga orang-orang yang sekolah dulu, nanti kemudian bingung mereka mau kerja apa gitu. Iya. Itu gimana kalau Jadi, sistem seperti itu? saya kasih tahu ke dia, kamu jangan suka pelajarannya, tapi kamu mau kerja apa nantinya? Oh, Itu kerja jadi- apa nantinya baru ditarik mundur. Ini yang aku harus persiapkan dengan sekolah ini Sekolah gitu. Oh, nice. Jangan Oke. jangan suka pelajarannya, setelah itu selesai kuliah bingung Nggak mau tahu cari mau kerjaan apa. apa. Akhirnya Asal yaudahlah, tompoknya.
asal kerja gitu kan. Atau ngikutin temen, gitu. Iya. Itu lebih celaka lagi tuh. Makanya jadi mau kerjaan apa seperti itu baru ditarik mundur, ini yang aku harus persiapkan seperti Nah, itu. menurut Dr. Henny, persiapan itu dilakukan ketika kapan? SMP, SMA atau pas memang kuliah? Jadi ya dari kecil kan ngobrol-ngobrol ini itu kan dari obrolan keseharian itu kan Iya. memengaruhi mereka kan. Nah, kemudian setelah SMA itu semakin kami jelaskan, arahkan seperti itu. Iya. Berarti mereka nih parentingnya cukup berhasil Keren nih ya. memuridkan para dokter gigi secara organik. Iya kan? Ya jadi waktu mereka mau SMA, khususnya kelas 1 SMA mau kelas 2 itu saya bergiliran untuk ngantar mereka ke sekolah. Saya dalam 1 minggu saya 4 kali, dia 1 kali. Jadi dalam kesempatan ke sekolah itu kita tanya, nanti kakak atau siapa yang kita antar itu rencananya nanti mau sekolah apa. Kita pengen tahu dari isi hati mereka. Nah dari dialog tanya jawab itu kita bisa tahu, oh dia mau ke sini. Nanti kerjanya bagaimana. Nanti kita arahin segala macam supaya kalian ngerti bahwa tadi seperti istri saya bilang bahwa kamu harus tahu nanti kerjanya gimana, baru sekolahnya ini. Kamu kan perempuan. Kalau perempuan paling enggak kamu harus berpikir punya tanggung jawab nanti anak-anakmu kamu harus bisa cover. Kalau suamimu bukan dokter gigi pun kamu kayak papa mama kan bisa, mama bisa jagain kamu, papa bisa kerja dan tanpa mengurangi waktu buat kalian. Gitu. Nah dari situ makin lama-lama membandingkan sama di luar sampai akhir dapat jawaban. Memang yang kita saranin. Karena kan lihat apa yang kami lakukan itu tuh bisa mau makan siang sama-sama masih bisa. Iya kan? Iya. Mau liburan juga enak. Iya. Liburan kita tinggal tutup. Iya. Mau Nggak usah kapan izin gitu kan? instansi lagi kan. Nah di situ lebih fleksibel. Jadi SMA 1 lebih intensif untuk diajak bicara, untuk pengarahannya karena mau ini ya jurusan kan SMA 2 waktu itu masih mau pada jurusan. That's good. Pernah nggak ada anak-anak kalian yang ngomong, aku nggak mau dipaksa jadi dokter gigi? Iya. Ada? Pernah ngomong Yang kedua memang ya jadi gini, karena waktu itu masih bingung ya, dia maunya karena kami itu waktu itu sepakat untuk tidak melepas anak-anak itu untuk ke luar negeri sekolah, meskipun kuliah S1 gitu, selama kami itu bisa terus mendampingi, dalam arti mendampingi itu untuk tentang dalam pertumbuhan kerohaniannya. Okay, that's right. Itu nanti setelah S2 dan selanjutnya terserah. Kalian udah dewasa, kamu bisa menentukan. Oh berarti kalau mau jadi dokter gigi nggak perlu kuliah di luar negeri ya? Nggak bisa kan? Nggak bisa kuliah di luar negeri. Nah itu yang kita jelasin juga. Bisa juga. Cuma mereka butuh adaptasi penyesuaian di tapi memang lebih bagus sekolahnya langsung di Indonesia. Karena ya itu kami fokus lagi untuk bisa tetap mendampingi mereka secara nggak melepas, karena waktu itu yang saya lihat terlalu dini. Saya kan nggak lihat secara umur kan, tapi waktu itu tentang bagaimana kerohaniannya juga seperti itu. Jadi anak yang kedua ini semestinya passionnya tuh di kuliner dia, tentang masak, tentang hal-hal yang lain di itu. Jadi dia udah kasih kesempatan untuk mencoba sarjana kedokteran gigi. Nah setelah itu ya sudah selesai. Ya saya kasih kebebasan dia mau nerusin untuk profesinya lanjut atau mau ke yang lain seperti itu. Dan dia memilih apa? Ya sekarang ini sedang menyelesaikan untuk profesi seperti itu, tapi dia belum memutuskan untuk nantinya. Dia sudah bilang sih mungkin dia nggak akan praktek gitu. Oke, kalau nggak praktek ya kamu harus ubah haluan mau kemana. Ya saya bilang kembali lagi di mana kami membawa mereka untuk kan yang punya rencana kan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, kamu harus tanya Tuhan itu. Jalin hubungan dengan Tuhan di situ. Sehingga ya ini sekarang dia sedang fokus dengan apa yang Tuhan mau di dalam apa yang dia putuskan. Ini kalau ngomong tentang tadi Pak Iwan bilang bahwa orang-orang itu pasien-pasien suka datang gitu kan, nyari dokternya gitu. Sedangkan teman-teman yang lain kesulitan nyari pasien. Berarti Anda dokter gigi yang handal dong ya? Ya dibilang handal enggak, cuma saya bisa lihat mungkin talenta atau karunia yang di dalam saya yang saya nggak mengerti, tapi waktu saya mulai belajar komunikasi gitu, saya juga nggak ngerti
kok mereka begitu seperti tertarik, saya belum gimana, mereka udah menawarkan diri untuk saya rawat, sedangkan saya masih mahasiswa di koas saat itu gitu loh. Oh gitu ya. Ya, Jadi banyak mereka tuh kan ada mencari harus mengerjakan pasien, mereka pada bayar orang untuk jadi pasiennya. Ya. Oh. Sedangkan saya nggak perlu bayar segala macam, mereka menawarkan diri, jadi bayar sendiri ke loket, jadi saya nggak perlu keluar biaya saat itu. Jadi itu saya lihat kemudahan dan kemurahan yang Tuhan berikan buat saya, bahwa wah ini potensi yang ada di dalam diri saya, itu yang harus saya gali. Karena memang dokter gigi itu kan cocok-cocokan ya. Ya. Betul nggak? Ya orang bilang begitu. Apakah benar demikian? Mitos atau enggak itu? Menjadi dokter gigi itu cocok-cocokan? Kembali tentang percaya ya. Ya. Masing-masing orang gimana orang percaya. Oke. Gitu Jadi, kan. jadi kalau saya lihat di profesi ini, kita bisa dipercaya nggak untuk kita mendapatkan kepercayaan mereka, kita bisa dipercaya nggak untuk hal itu gitu kan. Jadi lakukanlah yang terbaik seperti buat Tuhan, saya bilang. Jadi kamu itu kan dengan sendirinya reward itu otomatis akan datang dengan sendirinya gitu. Terutama nanganin anak-anak yang kan mempunyai kebutuhan special khusus. needs ya. Special need. Nah, yang spesialis saja. Nah, seperti itu. apa? Seperti autistik Ya, gitu. seperti autis. Jadi saya juga mendapat banyak sekali rujukan dari anak-anak yang nggak usah yang spesialis seperti itu, anak-anak yang sangat sulit ditangani, sangat sulit ditangani, rewel dan sangat sulit, udah kasih ke dokter Iwan aja. Oh gitu. Jadi maksudnya mereka kan akan susah untuk perhatian span-nya kan pendek banget ya. Mereka bisa duduk. Kalau yang spesial, yang khusus itu yang seperti itu. Maksudnya anak-anak yang bukan autis juga, kan ada juga anak-anak yang tidak mudah untuk ditangani. Iya. Jadi kalau misalnya istri saya dapat pasien ini, Saya kalah kok nanganin anak-anak. Oh gitu. Yeah. Kuncinya apa Mbak Iwan untuk nangani anak-anak Pendekatannya yang seperti apa? yang susah ditangani ataupun termasuk khususnya anak-anak yang kebutuhan khusus? jadi saya sendiri nggak ngerti, tapi saya tahu di hati itu bilang, saya dari dulu tuh sangat mudah untuk berkomunikasi sama adik-adik sepupu, keponakan-keponakan yang kecil-kecil, kasih kesempatan saya berapa jam, mereka akan dekat sama saya gitu. Jadi sangat mudah saya untuk berinteraksi sama mereka. Iya. Bahkan kalau yang rewel segala macam, kasih waktu saya sebentar sama ini, nanti akan bisa saya gendong. Saya bilang gitu. Kalau ini ada event apa? Bisa diceritakan? Anak-anak TK PAUD ya. Jadi mereka dari sekolah minta untuk kami boleh Periksa gigi. periksa, datang ke tempat kami. Saya bilang, oh silakan. Dan mereka dengan antusias periksa. Jadi sekali datang kurang lebih ya 30-an lah. Jadi memperkenalkan mereka tentang ke dokter gigi. Jadi nggak takut. Karena biasanya kalau anak dari bayi kan sudah diimunisasi, suntik. Ya kan itu seringkali trauma. Apalagi orang tua nakut-nakuti. Ayo kalau nggak ini nanti disuntik. Itu kan nggak bagus ya. Nah dari TK ini dari sedini mungkin mereka diperkenalkan ke dokter gigi. Bahasa itu juga penting. Jadi jangan sekali-kali sama anak-anak itu kata suntik tuh udah jadi momok ya. Kalau kamu nakal, Pak Dokter suntik nanti. Nah, itu gitu ya. Kita dalam menangani anak kita nggak pernah nggak pernah dengar kata-kata itu. Oh. Nggak pernah. Jadi harus punya bahasa orang tuanya, saya kasih kode segala macam, bahasanya jangan itu. Nice. Nah kalau ini kita ngomong tentang sekarang ini nih, masih tentang seputar gigi nih. Pertanyaan terakhir sebelum kita ngomong tentang kehidupan iman kalian. Nah kalau ada anak kecil, balita, kalau giginya bolong, suka makan permen, apakah gigi anak-anak itu harus tetap ditambal atau dibiarin? Sudah pasti harus ditangani. Karena dengan gigi anak itu bolong, otomatis anak itu akan kesulitan untuk makan. Nah kalau anak itu kesulitan dalam makan, otomatis dia akan mencari makanan yang lain yang memudahkan dia menelannya. Oh jadi makanya rewel ya? Ya makanya rewel, dan otomatis dia nutrisi yang masuk asupannya sedikit, otomatis mempengaruhi energi kemampuan dia untuk belajar. Nanti ujungnya kan ke situ nanti. Jadi semua kekuatan kemampuan kita dimulai dari mulut. Jadi gigi itu Tuhan kasih memang untuk sebagai pintu pertama sebelum melakukan aktivitas, masuknya lewat mulut. Makanya dikatakan kalau di mulut itu bisa menjadi sumber berbagai penyakit, apalagi kalau nggak dijaga, dirawat dengan baik, semua fasilitas di situ akan banyak yang rusak. Juga kalau gigi susu yang sampai udah mengecil terus hitam-hitam itu bagaimana? Itu karena biasanya minum botol susu pakai itu sambil tidur ya. Treatmentnya apa tapi kan karena masih gigi susu?
tetap diusahakan supaya sedini mungkin jangan sampai anak itu mengalami yang namanya kerusakan yang lebih lanjut. Jadi dalam perawatan gigi itu prinsipnya bahwa sedini mungkin mereka ditangani, maka dia akan sedini mungkin juga dia mengalami trauma, sedikit mungkin juga dia akan mengeluarkan biaya untuk hal-hal tersebut. Oh iya. Karena kalau anak kami yang besar ini ya, tadi dia udah 22 tahun. Nah dulu waktu dia kecil, giginya ada satu yang mungkin jatuh atau apa ya, orang bilang gupil gitu loh. Nah. Nah kemudian kalau pada waktu mau dibawa ke dokter gigi ada yang bilang nggak usah, biarin aja kan ini masih gigi susu. Jadi akhirnya tuh nyambung semua ke gigi-gigi yang lain dan kemudian akhirnya giginya nggak bagus gitu. Apalagi dia memang minumnya pakai botol ya pada waktu itu ya, dan sampai giginya hancur gitu. Itu salah ya berarti? Ya sebenarnya kalau gigi ya harus ditangani. Kalau gigi yang cuma gempil cuil itu harus ditangani, bukan menyebabkan ngerusak yang lain, tapi prinsipnya kalau ada gigi yang cuil, apalagi gigi depan, secara secara emosional dia, secara psikologi dia akan terpengaruh. Kok gigiku seperti ini? Memang iya sih, dia kayak pada saat itu nggak pede untuk senyum, misalnya gitu. Nah, akan mempengaruhi keceriaannya dia. Kalaupun dia senyum di foto, dia selalu kan bilang jelek gitu, padahal cantik gitu. Terus kalau gigi busuk kan nanti dalam pergaulan dia kan bau mulut kan, temen kan pasti akan menghindarkan. Itu kan mempengaruhi juga antara anak-anak secara psikologi. Jadi istilahnya mulai dari kecil memang gigi harus diperhatikan. Bagaimana caranya orang tua menjaga giginya sendiri dan juga gigi anak-anaknya. Keren. Apakah kalian melihat profesi ini sebagai panggilan? Untuk saat ini saya iya. Jadi kita nggak ngerti bagaimana orang selalu tadi disampaikan di awal udah kok dokter gigi mahal. Sebenarnya enggak juga. Kalau dia tahu cara menanganinya sebenarnya enggak juga gitu loh. Karena ada orang nggak sayang maksudnya menggunakan uang dengan hal yang lain dibanding ya kalau tentang gigi kesehatan. Kan ada orang yang wah mahal, padahal di sisi lain dia berani keluar uang yang besar buat yang lain itu yang kan. Bukan primer. Tips and tricksnya untuk menjaga kesehatan gigi supaya nggak keluar uang banyak ke dokter gigi. Saya selalu bilang sama orang tua, khususnya mamanya, saya bilang, jangan kenalkan anak-anak itu makan permen atau coklat yang manis-manis sedini mungkin. Setuju dong. Yang kasih itu oma-opanya. Ya berarti wahai opa dan oma. Jangan kenalkan, jangan diperkenalkan. Jadi untuk menghadapi opa oma, saya udah bilang, waktu itu anak-anak kami juga mengalami kendala ketemu sama kakek neneknya, bahwa setiap dari kakek neneknya kan dikasih minuman soft drink segala macam, pulang pasti gangguan tenggorokan segala macam. Kita bilang dulu di rumah, nanti kalau ke tempat kakek nenek atau oma opa, kalau ditawarin ini jangan tanya boleh apa enggak. Kami kan bilang begitu. Kalau tanya berarti kamu minta dihukum. Nah, jadi kalau dia ngelerek, kalau dia ngelirik kita begini, saya udah bilang jangan tanya. Kamu udah tahu jawabannya. Udah tahu kan mana yang boleh, mana yang enggak. Kita kasih arahkan begitu. Dan sejak saat itu ada perjanjian seperti itu, mereka sangat baik, sehat, nggak pernah ngalahin. Jadi mereka berarti asumsi saya di rumah kalian sangat ketat sekali memperhatikan asupan makanan anak-anak kalian, betul? Iya, untuk gigi mereka nggak berlubang. That's good. Jadi sampai besar pun juga akhirnya nggak terikat permen kan? Dan nggak terlalu rakus lah sama namanya coklat. Nggak terikat. Mereka lihat begitu ya. Jadi kok pengen mau ya, kalau enggak ya. Jadi dia bisa mengendalikan kontrol seperti itu. Karena ada satu kali ada seorang pasien, anak remaja, kami datang tuh dengan pergaulan saat itu yang mungkin ngetren ya. Dia bilang begini, dokter, aku tuh kalau tidur sambil ngemut coklat. Serius? Saya sangat kaget. Saya bilang, waduh, ini udah bisa dipastikan gimana giginya. Bukan saya berpikir dia investasi buat dokter, bukan. Tapi saya bilang, kalau dia punya pola pikir seperti itu, betapa dia merugikan dirinya maupun orang tuanya. Semestinya itu bukan cuma permen coklat loh. Makanan pun yang nggak manis pun juga bisa merusak gigi. Kalau anak dimut makan, nggak segera ditelan kunyah, itu kan juga merusak. Gitu. Tapi triksnya gimana? Kalau anak kecil, apalagi masih umur 2 tahun, 3 tahun kan kebanyakan mereka, orang Jawa bilang ngemu gitu kan. Ngemut di mulut. Iya, nggak ditelen-telen gitu kan, dikumur terus gitu kan. Terus gimana? Ya kita mesti siasati pasti kan ada yang nggak cocok dengan makanan dia.
gitu kan. Nggak suka Makanya dia. sekarang kan banyak kan gimana makanan anak dikemas, gimana supaya menariknya atau gimana itu. Atau mereka Variasi jam makannya. makannya mereka sambil main. Seringkali sambil main, jadi kalau kita nggak mau orang waktu makan ya makan, waktu main ya main. Gitu. Terus sudah kenyang ngemil ya, biasanya udah atau manis. Ya. maka Kan udah kenyang. ngemil duluan di situ, jadi dia nggak mau. Jadi kadang-kadang soalnya kita ngelihat juga anak-anak umur 2 tahun makannya chips gitu ya. Itu nggak bagus mestinya ya kan. Iya. Ya. Nggak cocok untuk digestion dia juga kan harusnya. Iya, makanya harus diperhatiin juga. Nah, kita mau lanjut Yes. Tentang Perjalanan sejarahnya iman. ya, perjalanan iman kalian gitu Yes, kan. sejak tadi udah dikatakan udah menikah, terus kemudian dengarnya tugasnya di tempat yang waktu Terpencil. itu sangat terpencil. Sekarang Ya. sih udah Pada zamannya. terjangkau Pada dengan zamannya. signal 4G dan Iya, macam-macam. betul. Tempat yang sangat indah semestinya ya. Iya. Tetapi waktu itu sangat terpencil dan Iya. dijauhi oleh orang-orang dari tempat kita Pulau Iya. Jawa nih. Iya, di mana? Silakan di-spill. Jadi tahun 90 saya sudah lulus sebagai dokter gigi. Istri saya waktu itu adik kelas, jadi 1 tahun di bawah saya. Jadi waktu saya setelah lulus, saya segera untuk mengambil satu keputusan untuk supaya dapat izin praktek. Nah, saat itu yang saya ambil adalah yang paling saya dengar kata orang yang kalau jalur militer itu lebih mudah katanya waktu itu ya, dibilang gitu. Lalu saya ambillah jurusan Angkatan Laut daftar. Ya. Nah, ya saya milih salah satu persyaratan bersedia ditempatkan di mana saja, dia bilang gitu. Tapi akhirnya saya tes di situ ternyata satu kendala mungkin mata saya minusnya cukup banyak, jadi akhirnya saya nggak diterima. Nggak diterima. Lalu ngambil jalur yang secara umum. Jadi kita ngajukan ke Depkes, nanti ke Depkes pun ditawarkan untuk boleh memilih 3 tempat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu yang saya pilih. Tapi saya pikir kok kenapa keluarnya Maluku ya pada waktu itu. Mungkin salah satu karena saya dulu pernah menyatakan bersedia ditempatkan di mana saja gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, singkat cerita akhirnya saya bilang sama calon saya, aku dapatnya di Maluku loh. Iya. Dan ini foto di mana? Nah, ini waktu kita Di saya Ambon. menunggu istri saya lulus, mungkin istri saya akan cerita sedikit ini. Iya, semestinya nggak mau untuk kirim ke Maluku. Tiba-tiba keluar SK Maluku ya. Mau melarikan diri dia ceritanya. Dia kan mengajukan 3 pilihan. Jawa Barat, Waktu Jawa itu Tengah, Jawa Timur. ya mengajukan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nih. Kok tiba-tiba keluar Maluku? Kemudian banyak kasih masukan orang-orang, ini semua ada yang gampang. Kok kamu mau pilih mana? Jawa Barat tuh ada orang yang bisa ngurus dengan Iya. cara membayar. Bayar. Nah, Dan duit. ketika itu ya terus terang kami belum tahu kebenaran firman Tuhan kan. Jadi dia waktu itu masih calon suami. Ngurus. Dia ngurus lah itu untuk bisa keluar Jawa Barat. Nah, ketika itu saya sedang ngalami jatuh cinta dengan Tuhan nih, cinta mula-mula gitu. Maksud di mana saya tentang haus kebenaran firman Tuhan, seperti ngalami sesuatu yang sebelumnya belum saya pernah rasakan. Baru belajar gitu rasanya pengen baca Alkitab. Heran yang selama ini Alkitab ya sekedar membaca gitu jarang-jarang, sekarang ada kerinduan. Jadi benar-benar saya ngerasain ini yang namanya kayak jatuh cinta tapi sama Tuhan. Setiap kali buka Alkitab. Wow. Nah, disitulah saya menemukan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang berbicara di dalam saya. Iya. Berbicara seperti ini. Kan ini kamu mau memulai sesuatu yang baru. Artinya sesuatu yang baru kan kami mau rencana menikah dan berangkat bertugas sama-sama. Lepas dari orang tua kan, Betul, mulai betul. mandiri. Iya, Dengan iya. sesuatu yang baru itu di situ yang dimaksud. Kamu memulai sesuatu yang baru, fondasi apa yang kamu akan letakkan? Wow. Apakah kamu mau seperti Yunus? Yang Gitu, ditugasin yang ke Niniwe. Tuhan mau di mana Ya. Tuhan mau Yunus pergi tapi dia maunya sendiri ke tempat yang lain. Ya. Nah itu tuh saya merasa hal sesuatu yang belum pernah saya alami. Terus ada sesuatu yang bicara di dalam saya seperti itu kan. Wah saya baru benar-benar menyadari, iya benar Tuhan, itu cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu cara kompromi secara dunia Wow. kan. Terus Ya, saya utarakan apa yang saya alami itu ke dia gitu. Terus Saya ya. jawab, emangnya kamu mau ke Maluku? Ya Saya saya belum bilang. tahu. Saya bilang Yunus, gitu. Yunus ngomong apa? Kan waktu itu kan Tuhan perintahkan
untuk pergi ke Niniwe. ke Niniwe kan, Maksudnya untuk nggak orang. ngerti deh. Kan ngomong sama Yunus. Oh, oke. Ini Yunus ya, betul. Yunus ngomong apa? Ya, dia bilang, Yunus bilang, ini Yunus emangnya kamu mau ke Maluku? ketika itu Yunus akhir zaman ya. Dia bilang, emang yang kamu mau ke Maluku? Saya bilang, iya saya mau gitu. Di mana Tuhan mau tempatkan ya itu saya mau gitu. Wow. Kemudian saya bilang, kita nggak benar dengan cara itu. Yuk kita berdoa. Saya bilang gitu, kita berdoa, minta ampun Tuhan. Maksudnya ya memang itu cara yang nggak benar. Sejak itu kami mau untuk tidak kompromi. Dan, dan kami ngadap ke Depkes untuk memberitahukan bahwa kami sebenarnya sudah punya SK ke Maluku. Padahal 2 minggu lagi SK Jawa Barat itu udah mau keluar. Wow. Ya, jadi kami tinggalkanlah mimpi yang pilihan Jawa Barat itu. Jadi kita mau belajar, Tuhan kami mau taat dari apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun kami nggak ngerti di Maluku ada apa, ada siapa, atau bagaimana kami akan di sana. Karena benar-benar asing ya. Kenapa nggak di browse lewat Google dulu? Kan bisa tahu. Zaman dulu belum ada. Ya, oke. Bisa diceritakan foto ini tanggal berapa? Pasti masih ingat tuh ya. Ini kita berangkat tuh 23 Oktober ke Ambon. Nah, salah satu Berarti 30 kenapa tahun kita yang lalu. berfoto? Karena Om bilang salah satu keluarga bilang begini. Kamu ke sana harus ada data bahwa kamu pernah ke sana. Jadi kita berangkat tuh bawa tripod, bawa segala macam, kita pencet sendiri, kita cepet ada. Wah, udah selfie bukti ini ya. kan, iya. 30 tahun yang lalu ini kan. 30 betul ya? tahun yang lalu. Pakai ini, pakai kamera manual gitu, pakai Iya. bawa tripod. Bawa seperti tripod, ada itu. pencet, ada timernya kan. Cek, Timer. kita berfoto. Kenapa cek. nggak langsung gini? Kan nggak ada Belum HP. Belum ada. Ya, itu Nah, oke. ini koper kami yang kami bawa 2 koper. Isinya apa itu? Boleh tahu? Ya, wah ini sebenarnya malu untuk ceritakan. Nggak apa-apa, silakan. Jadi itu yang di kantong plastik itu 2 pelampung kami Oh, iya, 2 pelampung. yang diberikan sama keluarga sama Om bahwa Kenapa, Pak? dia Ngapain pesan bawa begini, pelampung? jangan sekali-sekali kamu lepaskan pelampung ini ya. Nanti dimanapun kamu berada, kamu harus pegang masing-masing satu. Karena gitu. namanya Maluku itu kan Nggak 1000 tahu, pulau ya. 1000 Iya. pulau. Jadi kita nggak tahu akan ditempatkan di pulau mana ini. Yang pasti transportasinya serba laut semua. Iya. Terus terang saya nggak bisa berenang. Oh, iya. Gitu kan. Makanya Jadi bawa pelampung. Bawa pelampung. Terus yang satu koper itu khusus. Ada waktu itu karena kita tahu Kan di daerah Ambon itu malaria. daerah malaria. Kita bawa baygon tuh 6 kaleng di situ. Wow. Ada gayung. Jangan sebutin merek. Oh, boleh merek ya. Iya. Jadi bawa obat nyamuk 6 kaleng yang cair Ya. itu. Wow. Sama Sama gayung. Sama obat. Gayung buat apa? Ada gayung karena kita Kita kan pikir nggak tahu juga. nggak tahu deh. Di sana ada gayung semua apa enggak. apa yang bisa prepare. Jadi Wajan bawa nggak? Enggak. Enggak. Terus kemudian bawa obat kina. Oh, Karena iya, daerah malaria. malaria. obat. Iya. Dan satu koper lagi ada alat-alat yang memungkinkan kami bisa membantu Melakukan. masyarakat satu tindakan di sana nanti suatu saat. Misalkan kita alat pergi. pencabutan gigi yang Nah, praktis. yang praktis, yang simple. Yang bisa kami Oke. bawa itu ke bawah. Jadi kita Nggak bawa bawa. baju, bawa kan? Iya, ada baju. Iya. Berarti kalau kita fast forward dulu nih ya. Kan asalnya kalian pengennya ke Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat. Ya. Make sense lah. Karena sebagai manusia pasti berpikir yang lebih mudah. Ya, Nah, tetapi sekarang akhirnya Tuhan bawa kalian ke satu tempat yang asing, yang jauh. betul. Maksudnya kalau bagi kita waktu itu tinggal di Pulau Jawa kayaknya Bali aja nggak sepopuler sekarang. Lombok aja orang Belum. ngapain di Lombok? Apalagi Iya. nih Ambon, Iya. Maluku yang begitu jauh nih ya. Iya. Nah, kalau dipikir sekarang, apakah keputusan Tuhan itu atau keputusan kalian menerima SK itu salah atau benar? Benar. Sangat benar. Sangat benar. Sangat benar. Setelah kita lihat flashback, emang Iya. Tuhan tuh mengasihi kami. Ya. Gitu. Bisa kasih highlightnya nggak? Ada beberapa hal yang apa yang terjadi di sana sehingga kalian memutuskan bahwa ini benar gitu. Jadi waktu tadi dari sesinggung pada waktu kami memberitahukan melapor sama Depkes apa adanya bahwa kami mau ke Maluku dan mau taat apa yang atas perintah Tuhan suruh ke Maluku walaupun kita nggak mengerti, kita bisa melihat bagaimana pintu-pintu yang kami hadapi itu terbuka tanpa kami bersusah payah. Artinya waktu kami ngadepin ke Ambon tuh, ngadep ke Kanwil di Ambon, kita nggak tahu kenal siapa di sana. Tapi yang tahu kan nanya-nanya Kanwil ada di mana, ada di sana. Nah, Ya.
Mungkin di sisa ini kasih nyampe cerita. Jadi sebelumnya ketika kami bilang mau ke Maluku, Iya. itu kami Tuhan pertemukan dengan hamba Tuhan yaitu Pendeta Yonas Suisa. Ya. Ketika itu di suatu persekutuan dokter gigi, ya, Di Tebet, di mana kami dipertemukan juga dengan dokter gigi Agus Kadrianto di Tebet, di mana kami sambil menunggu tugas berangkat ke Maluku, kami bisa praktek sementara. Disitulah di persekutuan dokter gigi tersebut, kami bertemu dengan Pak Yonas Suisa. Ya. Nah, dokter Agus bilang ke Pak Yonas, ini mereka berdua ini mau berangkat ke Maluku. Terus Pak Yonas bilang, oh kalau gitu saya punya nih, Kontak. ada anak Tuhan di sana, seperti itu. Maka dikasih nama Bapak David Halim, gitu. Jadi kami berangkatlah ke Maluku, ke Ambon, karena Ambon itu departemen kesehatannya Kanwilnya di sana. Jadi kami harus berangkat ke Ambon. Nah, di Ambon kami masuk di sebuah hotel ya untuk check in, kemudian setelah itu kami sore keluar gitu. Kita cari telepon umum, itu belum ada HP ya. Belum ada HP. Jadi telepon Jadi kita umum nyari itu telepon pakai uang gocapan pakai koin betul, ya. pakai koin ya. Kemudian Cari kami nomor mau telepon coba itu. coba kontak dengan nomor Pak David Halim di situ kan. Akhirnya maka terimalah Pak David. Pak David bilang, oh datang ke rumah gitu. Cerita kami berkunjunglah ke rumah beliau. Disitulah ternyata di situ kita ketemu juga Koden Daniel Alexander gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya itu tuh saya tuh tadi sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa saya mengalami Tuhan, saya mengalami lahir baru. Saya rindu suami saya pun mengalami hal yang sama seperti saya. Mengalami hal lahir baru itu. Betul. Ternyata disitulah di Maluku itu ketika ketemu Pak David Halim, ketemu Koden di situ. Koden cerita banyak tentang kebenaran firman ke suami saya ketika itu. Dan di Maluku, di Ambon itulah kami berdua bisa baptis di sana. Gitu. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, di Natsepa kami baptis. Di pantai, nggak di laut, di pantai. Di pantai. Iya, di laut Natsepa itu. Berarti bisa-bisa kalau tetap di Jawa nggak ketemu Tuhan. Betul. Ya? Nah ini saya melihat Tuhan tuh memisahkan ya, Jadi membawa. hal pertama nih, gitu, ya. sampai akhirnya dibaptis bersama-sama, mengalami Tuhan di Ambon. Pintu pertama yang terbuka itu, Pak. Ya, terus kemudian silakan. Kemudian kan ketemu nih di Depkes yang harus menemui salah satu kepala bironya untuk di mana akan ditempatkan. Dan nanti dia bilang ketemu kan kelihatannya nggak bersahabat ya. Wah besok harus kembali ketemu orang ini rasanya. Wah ini gimana? Sulit. Terus, pasti sulit. Nah disitulah kami kan di situ ketemu Pak David Halim, ketemu Pak Sony Waplo, mereka anak-anak Tuhan. Di sana dibilang kalau memang mau serius praktek, tidak hanya sekedar tugas, itu ya lebih baik di Ternate. Gitu. Di sana bisa berkembang. Pasti. Ya, Ternate, karena di sana Maluku pasti Utara. kekurangan personel SDM yang handal ya, karena Indonesia Timur waktu itu bukan tempat pilihan yang utama. Betul. Karena daerah terpencil ya. Jadi, karena dari 100 sekian dokter yang dilatih di Lemah Abang itu, yang ke Maluku cuma kami berdua. Wow. Ya. Dan 100 berapa? 100 sekian orang, 120. Yang waktu angkatan waktu pelatihan ya. Wow. Jadi dari 21 provinsi itu yang ke Maluku cuma kami berdua. Cuma 2% ya? Iya. Sedangkan tim-tim di daerah yang waktu masih banyak konflik perang aja 8 banyak segala macam 8-10 orang yang datang sana. Tapi ke Maluku cuma kita berdua gitu. Nah, kemudian beliau menganjurkan Ternate untuk memang bisa serius untuk praktek. Maka kami menghadaplah ke Depkes sana di Ambon. Nah, kemudian di sana bertemulah pemimpin yang kemarin kami jumpai itu mendadak harus pergi Jakarta dan diwakilkan. Nah, wakilnya ini bertanya ke kami, kalian mau kemana? Ya kami sebutkan, kami mau ke Ternate, langsunglah keluar SK Ternate seperti itu. Ya, jadi dimudahkan oleh Tuhan. Pintu berikutnya terbuka lagi. Kemudian kami kembali, nah di tempat Pak David kan masih ada Koden. Nah, Pak David bilang nanti setelah Koden pulang, kalian bisa tinggal sini gitu. Terus beliau bilang gini, kalian kalau nginep di hotel itu gitu, itu biasanya buat nginep hamba-hamba Tuhan. Oke, nanti mau ditelepon bahwa ini juga hamba Tuhan, jadi dapat potongan diskon seperti gitu. Ini bagi kami suatu hal yang surprise gitu. Diskon 50% Iya, jadi disamakan dengan selama ini hamba-hamba Tuhan yang nginep di hotel tersebut. Akhirnya kami pindah
tinggal di rumah Pak David Halim. Ya. Nah kami bilang bahwa kami akhirnya keluar SK di Ternate. Pak David bilang gini, wah tenang, di Ternate nanti ada anak Tuhan yang akan jemput kalian, Pak Roy Mondong. Dia bilang Iya, gitu. iya. Akhirnya kami singkat cerita, maka kami ke Bertugaslah di Ternate. sana. Nah, di situ Nice. kami berjumpa dengan Pak Roy Mondong dan Keluarganya. keluarganya. Kami tinggal di kakaknya Pak Roy Mondong. Selama sebulan. Omnya Kami Murid. berdua punya kesempatan melayani di Ternate, Iya. kota yang unik ya, Iya. karena sebenarnya itu kan di kaki gunung ya, Betul. Iya. kaki gunung Gamalama. Gamalama, Gamalama, betul nggak ya? Gunung Jadi, Merapi ya. nah pertanyaan saya gini, kalau gunung itu aktif kan ya? Iya. Kalau sampai meletus gimana kota itu ya? Jadi mereka udah tahu, pernah tahun 82 pernah meletus besar, dan mereka udah tahu bahwa setiap kali meletus jatuhnya ke belakang. Oh, Dan jadi dia- bukan ke kota? Ya, ada Enggak, berapa bukit patahan Kan gitu. ada sisa-sisa letusan yaitu Batu Angus namanya. Ya, ya. Oh. Itu. Tapi nggak pernah meletusnya tuh ke kota. Berarti Nggak itu pernah ke cara kota. Tuhan melindungi supaya kota itu bisa Iya. mekar. Gitu. Iya. Iya. Saya lihat selama ini sih kota kondisi aman ya. Jadi Pernah ke arah terjadi selatan letusan, ya. pernah keluar asap, tetapi kami nggak pernah aja ngalami hujan abu, pernah ngalami. Berkali-kali Tapi kan. nggak pernah mengalami sampai harus mengungsi karena gunung enggak. Wow. Nah, di Ternate itu harusnya kalian ditugaskan berapa tahun? Ya 2 tahun minimum. menurut peraturan pemerintah Peraturan karena di pemerintah. tempat terpencil kami 2 tahun. 2 tahun. Tapi akhirnya kalian tinggal di sana sampai berapa tahun? Sampai 7 7 tahun. tahun. Wow. Berarti ya? Iya. 7 Iya, iya. tahun. Anak-anak Ini- kami lahir di sana. Oh wow. Anak Wow. pertama, kedua. Anak pertama dan kedua. Iya. Pasti cocok dengan ikannya nih. Ikan apa yang paling kalian suka kalau di Kan Ternate? kerapu ya. Ikan ya kerapu, terus ikan itu juga ikan apa? Nike itu dibikin Nike. Kecil-kecil apa? bukan ya? Iya kecil-kecil tapi Oh, dibikin kayak bakwan kayak jagung gitu. bakwan ya. Iya, iya, iya. Itu ya Nah, Kak. kalau saya yang paling suka itu ikan Napoleon. Napoleon ya. Oh, Itu di oke. sini mahal spesial, banget loh ya. iya. Napoleon. Makanya di sana itu karena tugas di sana jadi saya suka makanan Manado karena Hmm. nggak jauh beda karena deket juga ya Iya. Manado, Ternate. Ternate itu. Jadi makanannya juga. Jadi saya suka bubur Manado, suka apa? Papeda seperti itu. Itu makanan yang Salah satu yang saya paling suka itu ini. Ingat nggak? Kepiting apa itu namanya? Kenari. Kenari. Iya. Tuhan. Itu Iya. yang paling Iya. luar biasa itu. Betul. Emang Iya, iya, spesial ya di Ternate Betul. ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, terus kisahnya waktu kalian pas pertama kali praktek di Ternate itu seperti apa? Apakah seperti yang kalian bayangkan selama ini ketakutan-ketakutan itu atau ternyata enak di Ternate? Ya, setelah kami ke Ternate saya lihat ketemu Om Roy itu. setelah ketemu dan ada seorang hamba Tuhan yang menawarkan kami tinggal di salah satu sekolah teologi di sana Komplek Kalvari. Kita ditawarkan satu pavilionnya untuk kontrak di situ. Dan waktu saya tanya sama istri saya, kamu serius mau rumah seperti ini? Karena rumah yang kami tinggali itu bekas Rumah tua. misionaris. Rumah sudah 45 tahun ditinggali oleh misionaris. Jadi betapa tuanya, betapa ya kalau lihat ukuran Rumah ini sederhana sih, sangat sederhana. semi permanen ya. Jadi istri saya bilang saya suka di situ. Ya udah. Waktu kita memilih ternyata memang rumah itu seperti didesain ada ruang tunggu, ada buat Jadi tempat ada praktek. teras ada itu bisa terasnya. buat ruang tunggunya, terus ada pintu masuk ke rumah, ini pintu untuk tempat praktek gitu. Saya heran, kenapa? Oh ya? Di- Seperti iya. udah didesain Seperti awal iya, untuk seperti kalian. iya, seperti Iya, iya, iya. itu. Jadi kondisinya. temboknya, nah itu temboknya cuma nggak ada sepaha sih gitu temboknya. Itu ruang tunggunya di teras itu, Wah. yang sana masuk, yang ada gordennya tuh masuk ke rumah, yang kanan tuh masuk ke Kamar buat praktek. ruang praktek. Wow, ini yang rumah dinas kalian ini? Bukan, Ini kita ngontrak kita. kita Oh, sewa ngontrak. sendiri. Yang di Jadi gereja rumah itu? dinasnya dipakai Iya, ya. di Kompleks Wijaya Kalvari. Yang rumah dinasnya dipakai masih waktu itu dokter Gini belum Iya. pindah. Iya, iya. Ini Situ- waktu ini umur berapa ya? Saya umur 25. You look the same, you know. Right? Coba, kalau kacamata dilepas sama ini. Nanti kasih tahu resepnya ya. Wow. Oke, jadi Itu. menikmati Iya. berpraktek Ini, di Gitu ini ya. rumahnya nggak begini ya. Ini Oh, ini sudah kami cat. Kami ngecat. Oh, Jadi oke. ini kami ngecat sendiri berdua. Iya. Saya manggil tukang untuk beresin di dalamnya aja. Di kamar aja, hanya Jadi di kamar. honeymoonnya di Ternate ini? Betul. Gimana? Ceritakan tentang honeymoon kalian. Jadi tanggal 16 Agustus 92 kami menikah.
seminggu kemudian kami dipanggil untuk prajabatan berangkat ke Maluku. Prajabatan seperti di persiapan sebelum berangkat. Jadi ada salah satu persyaratan harus pelatihan sebelum ke daerah di Lemah Abang, Bekasi sana. Nice. Nah, seminggu setelah menikah. Jadi kita cuma lihat kado-kado, zaman dulu belum pakai angpau ya. Kado. Kita simpan, dititipin tempat om, kita berangkat ke Maluku. Wow. Dan kalau tahun 90-an tuh harusnya peralatan kedokteran di Pulau Jawa atau di kota Jakarta, Surabaya, Solo itu sudah maju kan. Udah ada kursi yang itu ada lampunya udah bagus banget, udah ada alat sedot air yang masuk mulut kita ini kan. Nah, kalau di Ternate gimana waktu itu? Nah, karena kami benar-benar menikah itu mandiri, artinya memang nggak dibiayai orang tua untuk modal kerja, karena apalagi papi itu merasa secara finansial itu nggak bisa memodali anaknya kan. Tapi papi menggunakan keterampilannya untuk mendesain kursi yang papi desain, kemudian papi ke tukang untuk membuat kursi ini. Gitu. Ini kursi buatan papinya sih. Iya, papi mertua. Jadi saya bilang sama papi, tolong dibuatkan. Itu di belakangnya tuh ada handle sepeda. Jadi bisa dibaringkan. Jadi rem sepeda itu kalau ditekan gini kursinya itu ada engsel bisa. Itu ada. Wow. Nah, kemudian yang buat kumur itu dari kap lampu. Kap lampu yang dibalik kan lubang itu ya, itu disambung ke selang ke peralon, terus ke selokan seperti itu. Dan buat tempat bornya sendiri itu papi ngedesain juga. Kita beli alat yang buat selang. Iya, ini hasil desain dari papi. Itu kan hidrolik semua kan? Ya. Itu kan pakai tenaga hidrolik semua. Pakai kompresor. Iya, ada kompresornya di situ. Ya. Wah, itu semua papinya nyiapin? Iya, papi yang ngirim. Kecuali mata bor dan bornya itu sendiri. Nah, kita tinggal beli perangkat itu lagi. Dia yang desain? Iya. Ya. Gitu. Jadi dimodalin dong. Iya, modalin ini dia. Jadi dengan alat sederhana ini Tuhan percayakan. Artinya dimodalin bukan dengan apa yang bisa dibeli dengan uang, ya, tapi dibikinin. Yang paling unik sebenarnya lampunya. Itu lampunya harus ditanam di tembok. Yang mana lampunya? Itu yang hitam itu saja. Lampu yang di atas saya kira telepon itu bukan ya? Bukan. Itu lampu. Itu lampu. Dicor di tembok. Jadi saya bilang, papi bisa gerakannya begini. Maju gini, supaya nggak silo gimana caranya. Jadi bisa ditarik, bisa dinaik turun. Bisa naik turun juga. Ada engselnya gitu. Cuma waktu dipasang memang kita harus butuh bantuan orang lain. Untuk masak, karena saya nggak bisa masak. Pertanyaan saya, kira-kira orang-orang besar siapa aja yang pernah duduk di kursi itu? Ya waktu itu dibilang kan, wah ini mana. Saya tanya Tuhan, kira-kira siapa ya yang mau duduk di kursi seperti itu? Waktu itu saya bertanya. Tapi puji Tuhan percayakan pejabat pemerintah daerah sana mau datang berobat seperti ini gitu. Oh gitu? Ya. Berarti Pak Dokter Gigi Iwan ini salah satu dokter favorit di Ternate dong? Amin itu. Kalau di Ternate kalau nggak salah kan ada sultannya ya? Ya. Pernah duduk di sana? Pernah juga? Ya. Wih keren. Oke, terus? Jadi salah satu pejabat pemerintah juga ada juga. Tapi pada waktu dengan sederhana ini sebenarnya kami kayak firman Tuhan katakan, kalau kamu setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Wow. Dan dengan alat sederhana ini pun Tuhan ajar, Tuhan didik untuk kami bisa melakukan berbagai hal-hal yang menurut saya lebih dari cukup gitu. Iya. Boleh tahu nggak waktu itu kalau memperbaiki gigi di sana di tahun 92-93 itu berapa tarifnya? Ya waktu itu kira-kira tahun 94-95 tuh untuk nambel tuh 15-20 ribu ya. Wow. Oke. Ya. Itu di Surabaya pun udah nggak boleh saya tinggal di Surabaya. Makanya di Ternate itu sekolah Tuhan ya. Baik secara kedokteran gigi maupun secara kerohanian di dalam hubungan sama Tuhan. Nah, kedokteran gigi karena kan dengan alat yang terbatas, mungkin bisa diceritakan menghadapi hal yang tidak ada dokter spesialis juga kan untuk bidang gigi kan. Jadi menghadapi hal yang harus dilakukan itu ada pengalaman sendiri. Misalnya apa? Ya, jadi itu satu kali saya nangani kasus yang spesial. Spesial itu ada pasien datang tuh, jadi anaknya ini sekolah di Jerman, tugas di Jerman, papanya ke Jerman, dibuat oleh
dokter di Jerman yang begitu luar biasa. Waktu dia pulang ke Ternate, giginya yang untuk dencernya itu rusak, patah, dan gigi palsunya itu nggak bisa dipakai karena penahannya semua pada rusak. Lalu datanglah ke tempat saya lihat giginya, Pak Dokter, saya udah datang ke dokter lain, ini nggak bisa ditangani. Dokter kan kira-kira harus digimanain. Saya cuma dengar satu nasihat dari hamba Tuhan bilang, kalau kamu ngadapi apa-apa, jangan bilang nggak bisa. Kasih kesempatan Tuhan untuk nanya seperti itu. Lah saya waktu itu baru belajar, baru datang ke Maluku, nggak tahu. Saya pikir, oh begitu ya. Jadi waktu pasien itu datang berobat, saya lihat, saya lakukan sebisa yang saya dulu, walaupun saat itu belum menyelesaikan apa yang jadi kebutuhan dia, tapi untuk butuh treatment yang dasar dulu, saya bilang nanti kembali 3 hari ya Pak. Nah saya bilang kembali 3 hari. Tujuannya apa? Saya dengar dari ada hamba Tuhan yang bilang, kalau kamu ada kesulitan, ambil 2 puasa. Itu cara saya bilang, wah, saya nggak ngerti harus 2 puasa, tapi saya lakukan. Nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Nanti kamu akan dengar suara Tuhan. Saya dengar hari pertama, udah nggak makan, nggak minum. Saya nggak dengar apa-apa. Hari kedua juga nggak. Saya pikir, wah, jangan-jangan hari ketiga nih. Nah, ada hari ketiga, udah sore, udah menjelang praktek lagi. Saya belum dengar suara apa-apa. Sampai ada suara ketokan pintu, tok, 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 tok. Wah, tuh. Waktu saya buka pintunya, wah orang itu datang. Tapi saya berusaha menenangkan diri. Tuhan, dia sudah datang. Saya ingat firman Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak akan mempermalukan kamu. Nah, saya ingat begitu. Lalu saya dengan pedenya, silakan duduk Pak. Padahal belum diapa-apain. Saya belum dengar suara Tuhan yang audible. Saya belum nggak dengar. Terus terang saya bilang nggak dengar. Silakan duduk. Saya tetap berposisi melakukan seperti seorang yang seorang udah siap untuk melakukan. Waktu saya siap melakukan, buka mulutnya Pak ini. Di situ saya baru dengar Tuhan bilang, kenapa kamu nggak buat begini? Oh iya. Nah, karunia roh itulah yang saya baru tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Selalu saya kerjakan dan itu gigi palsu yang udah nggak bisa dipakai bisa kembali seperti semula, seperti dia waktu dia ada. Ini buatan Jerman ya? Iya, buatan Jerman. Keren. Jadi saya tahu dan dengar takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat dan pengetahuan. Ketika melangkah itu ya, itu Tuhan ini. Jadi waktu saya tetap percaya Tuhan tetap menyertai saya, itu Tuhan benar-benar berbicara, kenapa kamu nggak buat seperti ini? Oh iya. Dan jadi seperti yang saya percayai saat itu. Keren. Banyak dong ya suka dukanya selama 7 tahun di sana. Dan satu yang paling penting lagi di situ, kami sempat beli alat gigi yang modern tapi bekas. Nah, kita beli dari Jakarta, dari tempat Om yang mau bantu kita beli. Nah, waktu udah sampai, satu kali alat itu waktu saya pencet, set. Wah, saya bangga sama pasien. Pasien yang naik, tiba-tiba kepalanya di bawah, kakinya di atas. Saya bilang, sampai malu saya, udah begitu bangga. Aduh, saya malu. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Saya pencet-pencet, waduh. Salah pencet? Enggak, ternyata rusak. ada yang bermasalah hidroliknya. Konslet. Jadi akhirnya malu, saya turun miring-miring turun ke bawah. Lalu saya berdoa puasa lagi, Tuhan, ini gimana? Buat beli ini uangnya udah nggak ada. Buat saya tinggal sehari-hari. Apalagi datangin teknisi dari Jakarta. Saya udah bilang sama Tuhan kalau datang teknisi dari Jakarta Ternate, tiketnya PP berapa banyak. Harus bayar hotel, bayar jasa, nggak cukup, dan nggak tahu apa yang rusak, apa yang harus dilakukan. Tuhan tolong, saya punya 2 teman saya sebutin waktu itu. Satu namanya Cengko, satu namanya Tiong. Cengko ini pernah memperbaiki mobil bekas kami, mataharinya rusak bisa turun mesin dia bisa. Satu lagi ini Tiong, Kotiong, saya panggil Kotiong. Kotiong ini jualnya kelontong, jual lem, jual baygon juga, jual gayung, jual segala macam. Yang mana yang harus telepon dia, hubungi. Saya dengar lagi suara Tiong. Dia kan jual kelontong. Dia mau gimana? Saya bilang begitu. Tapi saya taat. Saya telepon, Kok Tiong, ini bisa ke rumah nggak? Ada apa ya Kok Iwan? Ini kebetulan saya mau ke rumah nih, bawa 2 kelapa buat Ciheni dia waktu itu. Nah, singkat cerita akhirnya datang. Ada apa Kok Iwan? Saya nggak tahu tuh kursi saya begitu gimana tuh. Dia lihat.
itu tempat tampungan minyak hidrolisnya itu sobek. Kok aku nggak lihat ya? Saya udah lihat dia bisa lihat. Terus harus digimanain? Oh, itu gampang. Dikasih glue yang pegan itu lem, terus kasih minyak rem segala macem. Bener kok Tiong. Lalu dibeliin minyak rem, pencet. Ini pasiennya udah turun duluan kan? Memang Tuhan kan. Jadi waktu itu saya bilang bener, walaupun dia kelontong, Tuhan tahu jawabannya di tempat dia itulah. Jadi bisa pakai siapa? Seberapa kita percaya atas apa yang kita dengar itu menentukan hasil juga. Dan benar Tuhan tidak mempermalukan lagi. Jadi saya nggak usah bayar tiket teknisi, tidak perlu ini. Dan sampai akhir saya kebawa ke Jakarta lagi barang itu. Keren. Sekian tahun kemudian masih tetap bertahan itu. Nice. Nah, wow. Harusnya kan dinas tugasnya 2 tahun. Selesai, kenapa kalian memperpanjang sampai 7 tahun itu kisahnya seperti apa? Nah ini cerita yang ini memalukan buat saya. Kenapa ada hubungan dengan Yunus lagi? Ya. Jadi 2 tahun kan, Iya. saya udah bilang kalau saya tuh nggak mau bergerak kalau nggak Tuhan tuntun gitu kan. Setelah 2 tahun, nah 2 tahun ini kan dia rasanya pengen lari, mungkin kembali ke Jakarta gitu kan. Nah di Ternate ini yang membuat saya betah nih. Kenapa saya betah? Tadi Tuhan kan pertemukan dengan orang yang tepat ya. Dari tadi Pak David Halim, kemudian di Ternate Pak Roy Mondong. Dan di situ pun juga kami mempunyai komunitas. Komunitas ini kan penting di mana kami bisa bertumbuh kan. Di situ di mana kami bertemu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi kami, Pak Pendeta Timotius Arifin, terus juga Pak Pendeta Frankie Utana, kemudian juga kami di situ juga bergereja juga di situ Pendeta Buje Hanusa, juga terakhir Pendeta Yeskiel Kiuk. Nah itu yang membuat kami itu punya komunitas yang bisa kami bertahan di situ. Nah 2 tahun itu dia rencana udah bayangannya ke Jakarta. Maka dia telepon lah tanya ke Pak Timotius Arifin gitu. Ya, makanya saya malu menceritakan itu, tapi saya memang harus ceritakan. Jadi menjelang 2 tahun saya pikir wah ini Jakarta, harus cepat Jakarta. Nanti di Jakarta bisa kerja. Saya bermimpi seperti seolah-olah di Jakarta tuh ada tempat yang gitu. Idaman yang harus cepat kembali. Lalu saya telepon lah Pak Timotius Arifin. Om, ada nggak teman yang di Jakarta yang nanti kalau saya kembali ke Jakarta, saya bisa bertumbuh, saya bisa bimbing, bisa segala macam. Menurut saya itu pertanyaan yang sangat rohani dan sangat rohani saat itu. Betul. Tapi Tuhan tahu isi hati saya. Makanya saya bilang memalukan. Lalu Pak Arifin jawab dengan jelas, ada Iwan. Om ada teman yang sangat kenal baik sekali. Saya dengan bersemangat, siapa dia Om? Tuhan Yesus. Wah, waktu saya dengar Tuhan Yesus saya kaget. Lalu Pak Timotius Arifin bilang sama saya, kamu jangan melihat Jakarta seperti lembah Yordan. Ternyata itu Sodom dan Gomora. Kamu bilang, waduh saya dikasih nasihat banyak segala macam. Saya cuma bilang, iya om, sampai terakhir tutup. Saya langsung, aduh. Gak jadi pulang. Gak ada keberanian saya untuk pulang sampai karena apa? Istri saya bilang aku nggak akan pulang kalau nggak Tuhan suruh pulang. Wow. Nah karena ke situ akhirnya itu yang terjadi. Tadinya 2 tahun karena kita mendapatkan suatu nasihat yang begitu powerful, jadi 7 tahun kami di sana gitu. Iya. Dan kemudian kan nggak bisa dilupakan nih dalam sejarah Indonesia. Ada kerusuhan Ambon, kemudian kerusuhan Ternate juga ya. Dan itu pada waktu tahun-tahun di mana kalian tinggal di sana juga ya? Betul. Ya, bisa ceritakan tentang hari-hari itu di mana pada waktu terjadi kerusuhan-kerusuhan. Nah, jadi ketika itu kami sedang kan bilang Tuhan mau tinggal di Ternate. Tapi Tuhan sediain dong tempat, selama ini kan kontrak. Nah, singkat cerita, Tuhan sediain itu tanah untuk kami membangun. Di dalam tengah membangun itu, waktu itu suami saya bilang ke saya, itu belum ada kerusuhan ya, belum kerusuhan Ambon juga, dia bilang gini, bilang ke saya, hati kamu jangan kamu taruh di rumah itu ya. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, oh iya, hati saya nggak saya taruh di rumah itu, karena kita kesini kan cuma membawa
koper begitu. Kalau Iya. sekarang ada Plus bisa gayung, plus peluru. Iya, Gayung dan teman-temannya. Nah, itu kan karena Tuhan gitu. Hati saya nggak taruh ke situ, saya bilang gitu. Iya. Mana nyangka setelah itu terjadi kerusuhan. Tak lama Gitu. kemudian ya. Tidak lama kemudian setengah membangun itu sehingga kami harus eksodus ke Ke Manado. Manado di situ. Dan itu juga last minute di mana mau kerusuhan meletus. Jadi kami di situ, nah lewat keluarga Pak Roy Mondong ini juga kan, Iya. di situ waktu saya tinggal di Ternate pertama sebelum kontrak itu saya ditampung di keluarganya Pak Jimmy Lim yang sekarang beliau hamba Tuhan Nyong juga. Lim. Ya keluarga besar Nyong Lim di sana. Nah keluarga mereka itu charter pesawat untuk bisa ke Manado, mengungsi ke sana gitu. Saya mikir mereka kan punya toko-toko di Ternate kan, mereka I see. keluarga besar gitu, mereka Jimmy temannya charter. kita itu. Iya. Charter pesawat. Saya mikir, wah mereka pada charter pesawat, lah kita gitu kan. Ketinggalan. Nah, Betul. tapi ini seatnya Pak Roy dan anaknya Yang besar. itu dikasih ke saya. Sama Gitu. anak-anak. Jadi saya naik pesawat itu dengan 2 anak saya. Pak Roy dengan anak yang paling besar dengan Pak Iwan ini Naik kapal laut. naik kapal kayu. Kapal kayu, Gitu, kapal kayu. Kapal kayu. Ya. Begitu. Pelampungnya nggak dibawa, Pak? Itu ketinggal juga. Bertiga. Jadi last minute itu di mana saya berangkat Iya. pesawat yang kan dikasih seat sama keluarga Pak Roy ini, Wow, hebat. suami saya dengan Pak Roy dengan anaknya ini sama istri dari Pak Yeskiel Kyuk dan anaknya. Istri gembala ya. Gembala. Jadi Pak Yeskiel ngantar ke Pelabuhan. pelabuhan, dia mau sudah naik di kapal. Dia menggabungkan ke pelabuhan, menggabungkan anak dengan istrinya. Kemudian dia ingat jemaat yang lain belum berkumpul kan. Wow. Jadi Pak Yes menunda. Dia bilang, saya Pak- serahkan istri dan anak saya Pak Iwan titip. sampai ketemu di Bitung atau di surga dia bilang Iya Pak Yes begitu. itu. Terus Pak Yes Oh dia my God. ini nggak jadi naik kapal itu mengumpulkan jemaatnya. Jadi saya Itu dampingi. singkat cerita. Jadi naik kapal itu sebenarnya kapal yang nggak terlalu besar ya. Sebenarnya kapasitas maksimal yang bisa diisi itu harusnya tuh 400. Harusnya 400 orang, itu 3 lantai seperti itu. Tapi saya dengar katanya hampir diisi berapa ribu gitu loh. Jadi dan kapal udah miring-miring. Harusnya perjalanan 15 jam. Nah, kami naik kapal itu karena penumpangnya terlalu banyak sampai 22 jam habis sampai sana. Wow. Jadi ini upaya evakuasi sebelum terjadi Gitu, Itu iya. last minute. Kapan letusan letus, ini betul. ya. Menjelang beberapa jam sebelum kerusuhan. Sebelum Ini besar. kerusuhan kami di meletus. Ternate selain bertemu dengan bapak-bapak rohani ini, saya juga mengenal tentang pelayanan pesat. Saya bertemu juga pemimpin pesat saat itu Pak Hans Geni itu juga di Ternate. Dan kami juga mengenal akrab dengan anak-anak pesat gitu. Mereka yang akan bertugas ke Halmahera, ke pelosok-pelosok itu harus transit di Ternate kan? Di rumah kami. Tinggal di rumah kami, rumah yang tadi. oke. Jadi dari makanya tanpa kami sadari itu kami bertumbuh bersama-sama Wow. dengan mereka juga gitu loh. Jadi suatu hal yang sudah terbiasa sejak dari situ. Karena ini ada hubungannya pesat dalam mengevakuasi apa barang-barang yang tertinggal ini. Iya. Gitu. Berarti rumah kalian juga hancur. Hancur, dijarah. Ya, jadi tapi yang luar biasa, nah sekali lagi Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi itu Apapun Tuhan. terjadi bukan cuma dengan nyawa kita, tapi Amin. dengan Yes. barang-barang milik kita. Apa yang terjadi? Nah, jadi waktu saat itu rumah kami di kota Ternate semua udah terjadi penjarahan dan rumah kami juga dimasuki. Ini rumah yang rumah Kontrak misionaris tadi. tadi. Iya. Iya. Karena itu menjadi target pertama ya mereka ya, karena di tempat situ. Karena tempat Oke. misionaris. Ya. Lalu karena sebelum kerusuhan itu saya itu ada transaksi sama lurah setempat untuk beli triplek untuk buat ngecor rumah itu. Jadi nanti kalau ada barang lagi kasih tahu saya akan beli lagi. Ternyata waktu lurah itu datang rumah kami sedang dijarah dan lurah itulah Tuhan pakai untuk
mengevakuasi barang-barang kami, taruh di kelurahan, itu barangnya Dokter Iwan. Jadi barang yang udah dijarah keluar ini terkumpul di kelurahan. Berarti nggak sampai hilang. Nggak Iya. hilang, malah nambah Pak. Bahkan ada yang Malah bukan nambah. barang Nambah kami. dengan barang jarahan lainnya. Iya, mereka jarang di tempat lain, ke tempat Dikira kita. punya Dokter Iwan. Iya. Loh, ini punya siapa Ini ini? blendernya siapa? Saya susah. Nah, Iya. kemudian tapi alat perlengkapan yang kami punya kan sudah mulai modern ya, sudah Iya. udah ada regenerasi yang baru kan. Itu di kamar praktek itu semua utuh. Wow. Jadi pintu itu mereka nggak bisa buka pintu yang dari triplek itu mereka nggak bisa. Pintu dari triplek Itu mereka nggak tidak bisa bisa dibuka. Iya. Jadi barang-barang itu utuh. Nah kami kan sudah tiba di Manado, kami tinggal di Pesat Tomohon kan. Di situ Pak Hans mengutus Ada anak-anak yang sekolah pesat. di pesat sana untuk saya yang bilang, laki untuk Pak Han bisa enggak ada utus anak-anak untuk ambil barang-barang kami yang di sana. Gitu. Setelah reda kerusuhan. Iya. Nah, sempat ada Iya. beberapa kali ada reda ke sana dengan ada anak piara yang tinggal sama kami ikut ke Manado terus sama 4 anak dari pesat ke sana. Dan Jadi mereka di itu. foto-foto ya, ada Jadi seperti ini mereka bisa membawa itu barang-barang itu untuk kembali. Jadi kami mengevakuasi barang itu tanpa kami ke sana. tantang kita yang Jadi ngambil. Tuhan pakai mereka-mereka ini Dikirim ke orang-orang Manado. untuk Ya. untuk membawa mengevakuasi. 2 kali ini. itu, 1 kali Nah, pertama. untuk mengevakuasi barang ini juga unik nih, ya. Mereka kan asal masukin dus nih, barang begitu banyaknya ke pelabuhan nih. Termasuk kursi yang dibuat sama belum. Bapak. Iya. Itu Iya, yang itu kedua, juga. itu yang kedua. Nah, Ya. kemudian itu yang ketemu. Nah, itu satu dus gudang garam yang besar itu evakuasi yang pertama tuh kita bisa bawa tuh 33 dus gudang garam. Banyak Nah, banget ya. waktu mereka bawa ke pelabuhan, mereka kan nggak tahu gimana caranya naik dari pelabuhan naikin ke kapal. Ada mobil yang dari Halmahera mau naik ke kapal situ, Mobil dia lihat backup ya? mobil Itu punya Kocang yang kami kenal juga. HS apa L300 Dari Tobelo. bak terbuka. Dia bilang, Kocang, ini barangnya Dokter Iwan. Dia nggak tanya boleh apa enggak, dia naikin semua ke mobil ini. Naik ke Jadi kapal. jadi Kocang ngeluarin mobil itu kan dari Tobelo ya? Dari dari Halmahera. Ibu. Dari Ibu. Dari Kecamatan Halmahera. Ibu ya. Itu nah makanya Tuhan sediain mobil itu untuk bisa nampung ini Kosong mobilnya? Iya. Kosong, mobil bak terbuka. Sehingga bisa Jadi barang kami 30 Numpang supaya bisa Iya. naik ke Ya, kapal. jadi Dan waktu itu sampai semua. di Bitung saya lihat mereka di pelabuhan, wah jatuh nggak deh? Karena begitu tinggi. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan selamat. Nah baru evakuasi yang kedua, kursi gigi, mobil kami, mobil yang second tuh 2 kita bawa ke Jakarta, ke Manado. Berapa lama di Manado? 7 minggu kami 7 di sana, minggu. ngungsi 7 tinggal di minggu. Pesat. Nah, itu pun kita bertanya Tuhan mau kemana lagi. Nah itu sampai juga tidak. tanya Tuhan mau kemana nih? Kami mau ke Manado atau kembali Jakarta? Gitu. Sampai akhirnya Tuhan tuntun ke Jakarta. Iya. Dan Tuhan buat luar biasa, kami ke Ambon, Ternate itu dengan 2 koper, pulang kami bawa dengan 3 kontainer. Oh wow. Ya, jadi mirip seperti perjalanan Yakub ya. Ya. Yakub berkata, aku datang dengan membawa tongkat dan aku pulang membawa satu pasukan. Iya, Ya, luar biasa. Nah, berarti kalau kita mau rangkum nih. Jadi tadi dikatakan tentang perjalanan iman dimulai ketika nomor 1 tadi mendengar suara Tuhan, Ya. perjumpaan dengan Tuhan untuk dikirim ke Maluku sebagai destinasinya. Yang kedua berarti Maluku tadi disebut sebagai sekolah kehidupan ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, ada nggak kata-kata yang kalian bisa menguatkan banyak orang? Kan berakhir dengan bukan happy ending. Tetapi kenapa tadi dikatakan bahwa pilihan Tuhan nggak salah? Nah, sedangkan di luar sana sekarang kita lihat kalau kita aplikasikan, ada orang-orang yang mereka sedang mengalami bukan happy ending, atau mereka di dalam suatu bencana kehidupan yang beruntun, tidak ada ujung dan pangkalnya, dan mereka memerlukan kekuatan nih. Nah, mungkin kalian pernah mengalami kondisi-kondisi seperti itu yang kalau sekarang dilihat fast forward dari tahun 2000 sampai 2022, kalau kita lihat foto kalian, anak sudah menikah, pasien banyak, pasien-pasiennya terkenal, pejabat-pejabat menjadi pasien kalian. Nah, tetapi dari hari itu di tahun 2099-2000 kan kalian nggak bisa melihat hari ini. Nah, bisa nggak dirangkum dalam satu kata, bagaimana kalian tetap percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah dalam kehidupan kalian? Silakan. Mungkin satu poin penting yang saya dapatkan pada waktu kami kembali ke Jakarta dan sempat tidak bekerja 5 bulan,
Sewaktu kami nggak punya uang ya, kalau orang datang ke mall, kalau punya uang kepalanya bisa begini, tegak ya. Tapi kalau kita tahu kita nggak punya uang, dompet nggak ada, kita susah kepalanya tegak begitu. Tapi puji Tuhan, istri saya itu ngajak ke satu toko buku metanoia. Di situ saya waktu melihat ada satu lemari, ada satu piring, di situ dibilang begini, jangan melihat besarnya kebutuhan kamu. Kalau kamu melihat besarnya kebutuhan kamu akan menyalahkan Tuhan. Pandanglah kebesaran Tuhan. Nah, di situ di bawahnya bilang begini, aku berjanji menuntunmu selangkah demi selangkah, bukan sekaligus. Dan setiap langkah yang kamu lalui adalah mujizat. Wah, saat itu saya hampir nangis, saya bilang, sayangku, piring itu berbicara sama saya. Terus istri, terus istri saya bilang, kalau memang berbicara beli aja. Betul. Nah itu jadi waktu itu memang belum bekerja 5 bulan, tapi di situ saya lihat bahwa Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya, lewat berbagai sarana yang ada. Dan salah satunya saat itu di toko buku metanoia di Bintaro, saya melihat firman di piring itu berbicara buat saya. Nah, di situ dapat kesempatan, akhirnya kita bisa bekerja sama, ada yang Om mengajaknya kerja sama sekian tahun, dan saya lihat bahwa buat Tuhan, tadi kelihatannya memang ceritanya belum selesai, tapi kita bisa lihat bahwa sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menjadi seorang yang pecundang kalah, tapi Tuhan menampilkan kita sebagai seorang pemenang di situ. Amin. Ya. Amin. Kalau Bu Eni silakan. Ya, setelah saya menengok ke belakang nih tentang perjalanan itu, di mana saya merenungkan kembali, saya melihat bahwa di mana anak-anak Tuhan itu setelah lahir baru, itu kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yes. Kita lahir baru, semestinya itulah habitat kita kan di situ. Sekalipun kita ada di dunia ini kan. Nah, di mana kok kita dipindahkan berarti kita tuh di kerajaan Allah itu. Ya maka kita fokuslah dengan empunya kerajaan Allah ini, dengan Tuhan ini gitu loh. That's good. Jadi itu yang makanya di mana ketika saya flashback lagi, di situ saya mau bekerja sama. Amos 3 ayat 3 mengatakan kan, bagaimana 2 orang bisa berjalan bersama jika tidak sepakat. Yes. Nah, semestinya yang Tuhan minta kan anak-anaknya seperti itu. Untuk berjalan sepakat dengan Dia. Kemana yang Tuhan tuntun. Sekalipun realita di dunia seperti itu, tapi apa yang mau kita fokuskan? Atau kita mau fokuskan dengan kondisi dunia yang saat itu, kondisi saya seperti itu, atau fokus dengan apa yang kita berada di dalam kerajaan Allah, di mana di dalam tuntunan Tuhan. Nah, di situ kan firman Tuhan juga mengatakan, kerajaan Allah ini tentang damai sejahtera, bukan soal makan dan minum. Nah, itu saya merenungkan, selama pikiran kita fokus pada Tuhan, kan Yesaya mengatakan seperti itu, di mana pikiran kita fokus pada Tuhan, maka Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Nah, semestinya anak Tuhan kan seperti itu. Nah, itulah yang menjadi perenungan saya yang didapat. Itu yang membuat saya, ini ternyata dari selama ini tanpa saya sadari, itu saya berjalan di dalam itu, gitu, tanpa saya sadari. Nah, itu membuat saya untuk tidak hanya cukup di situ, ke depan pun saya harus tetap fokus untuk hal itu. Karena Tuhan itu setia. Kasih setianya itu tak berkesudahan buat setiap anak-anaknya. Seperti apa yang saya alami dari awal saya berangkat ke Maluku, perjalanan tersebut, kemudian sampai menghadapi tantangan itu, sampai saat ini yang terakhir pun menghadapi COVID pun, Tuhan itu tetap setia. Di mana suami saya saturasi oksigen itu di bawah 80, sempat 77 di situ. Dan kondisi 80 semua terbatas saat itu. Dan itu Tuhan bikin mujizat di mana tabung oksigen sudah hampir habis. Saya cuma perkatakan ke suami saya, kamu fokus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang menghembuskan nafas itu ke hidung kamu. Saya katakan gitu, benar-benar merah. Itu saturasi meningkat dari 87 sampai 91. Berapa hari itu? Itu ketika itu COVID bisa 3 minggu waktu itu. Kemudian juga D-dimer yang harusnya normal di bawah 500. Di bawah 500. Itu 23.440. Itu kekentalan darah di situ. Berarti darahnya kental banget ya? Itu sekali. Itu obat semua oksigen itu Tuhan sediakan di mana semua langka. Nah, makanya di sini ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebelum kamu memanggil,
Yesaya mengatakan itu, sebelum kamu memanggil, aku sudah menjawab. Amin. Ketika kamu sedang membicarakan kebutuhan, Tuhan itu sudah mendengar. Amin. Itu di Yesaya Sudah 65 ayat 24 mengatakan seperti Mantap. itu. Jadi artinya di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Dialah yang setia. Yes. Amin. Haleluya. Kami Amazing. sangat diberkati loh. Iya. Terima kasih Terima sekali kasih. udah mampir di Good Sama-sama. News Program. Sharing di Good News. Dan saya yakin banyak pemirsa di luar sana, mereka yang lagi mengalami kesesakan, mereka belajar sesuatu dari kehidupan kalian, dari journey of faith kalian. Ya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Silakan, Dap. Ya, pemirsa ada doa, permohonan doa yang sudah terjawab ya, saya akan bacakan. Shalom Good News, terima kasih sudah menemani saya di masa terburuk saya. Puji Tuhan, sekarang keadaan rumah tangga saya mulai membaik. Suami saya sudah menerima tindakan profesional untuk bisa menyelesaikan masalah amarahnya. Anak saya juga menjalani rehabilitasi dari narkoba dan keadaannya sudah sangat baik. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Kalau masih ada di antara saudara yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat satu firman Tuhan singkat ya. Saya akan bacakan, kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nah, di dalam perjalanan iman kita belajar juga dicocokkan dengan apa yang dialami oleh Abraham. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman. Di sini dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, pemirsa sekalian, saya tutup dengan kata-kata ini. Jangan menyerah ketika kamu sedang mengalami prosesnya Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan pada waktu hidup kamu susah. Saya percaya bahwa Tuhan pada waktu masih mengizinkan saudara dan saya kita masih hidup di tengah-tengah badai sekalipun dan Tuhan belum menaruh titik. Maka teruslah berjalan, maka di dalam proses itu saudara akan bertemu dengan Tuhan. Dan seperti yang dikatakan oleh narasumber, pada waktu kita adalah anak-anak Tuhan, jangan lihat atau berfokus kepada realita kita yang ada di dunia ini. Karena sebenarnya kita adalah anak-anak kerajaan surga, berfokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa yang setia, Dia sanggup memelihara kita dan menuntun kita sampai kepada destinasi yang Tuhan inginkan. Be blessed. Yuk kita berdoa, Ya. yuk puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh menerima satu hal yang sangat luar biasa. Berdoa juga untuk Dr. Iwan dan juga Dr. Henny. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kedua anak-anak-Mu ini menjadi saluran berkat buat banyak daripada kami. Engkau pakai mereka dalam musim kehidupan mereka sekarang, supaya Tuhan nama-Mu tetap dipermuliakan, Engkau sanggup untuk memperlebar kapasitas kehidupan mereka. Kami juga rindu berdoa buat para pemirsa Good News Program. Engkau lawat mereka Tuhan, terutama mereka yang lagi mengalami proses kehidupan. Ada banyak orang-orang yang lagi berjalan di tengah-tengah badai. Aku berdoa buat kalian semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau tidak menyerah. Aku berdoa buat kekuatan. Biarlah Tuhan memperkuat kakimu supaya engkau tidak goyah. Aku berdoa biarlah mata hatimu tercelikkan. Sehingga engkau dapat melihat bagaimana Tuhan, Roh Kudus menuntun kalian. Do not give up. Aku memberkati kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Oke. Ya, go ahead. Ya pemirsa, sampai jumpa di episode Good News berikutnya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.